Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar kalian? Oh iya, kalian sudah naik kelas 5 ya? Selamat buat kalian yang sudah berhasil naik di kelas 5 peminatan ilmu-ilmu sosial. Mudah-mudahan gak ada yang tertinggal. Semuanya bisa naik di kelas 5 IIS. Nah, di kelas 5 ini, kita akan mempelajari konsep ilmu ekonomi makro secara parsial. Saat kalian dulu di kelas 4, baru kita perkenalkan tentang ilmu ekonomi mikro. Nah, sekarang saatnya kita akan belajar tentang bagian-bagian dari ilmu ekonomi makro tadi. Di antaranya adalah tentang pendapatan nasional. Nah, mungkin kita berpikir, apa itu pendapatan nasional? Coba, kalian lihat dalam tabel berikut ini. Di sini saya sajikan tentang pendapatan nasional negara di anggota ASEAN, atau umumnya Asia Tenggara. Indonesia mempunyai pendapatan nasional sebanyak 1.095.000 miliar US dollar. Sedangkan pada urutan kedua ada Malaysia dengan 379.678 miliar US dollar. Urutan ketiga ada Thailand. Urutan keempat ada Singapura. Urutan kelima ada Filipina. Urutan keenam ada Brunei Darussalam. Selanjutnya Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ada sebuah pertanyaan, mungkin dalam benak kalian. Oh, ternyata pendapatan nasional Indonesia paling besar di antara negara-negara ASEAN. Tapi mungkin kalian juga merasakan, kenapa fasilitas kesejahteraan di Singapura, di Malaysia, atau mungkin di Thailand dan Vietnam jauh lebih baik daripada yang Anda rasakan di Indonesia. Terus sebenarnya apa itu pendapatan nasional? Nah, dari pertanyaan tadi, dari sebuah hal yang mungkin Anda merasa bingung, kenapa Indonesia mempunyai pendapatan nasional yang jauh lebih tinggi dari negara-negara di sekitar kita. Atau mungkin kalau secara ilustrasi sederhana sekarang, kalau Anda banyak melihat tentang data positif COVID-19, maka Indonesia adalah negara dengan jumlah penderita positif COVID-19 terbesar di Asia Tenggara. Nah, dari gambaran tadi, mungkin kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ternyata pendapatan nasional itu ada kaitannya dengan, dengan apa kira-kira? Ya, dengan jumlah penduduk. Pendapatan nasional itu erat kaitannya dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk atau orang-orang di sebuah negara itu tentu akan menyumbangkan pendapatan mereka yang akan diakumulasikan. Apa itu diakumulasikan? Diakumulasikan adalah dijumlahkan dari pendapatan seluruh warga negara di sebuah negara. Kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dan kalau kita lihat di Asia Tenggara, tentu kita adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar. Oleh karena itu, maka benar jika jumlah pendapatan nasional kita adalah paling besar di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Ada beberapa metode untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Kemudian kalau kita bicara tentang kesejahteraan tadi, kita mungkin melihat kesejahteraan orang Singapura
jauh lebih baik daripada orang Indonesia. Nah, itu sebagai tolak ukur bukan pendapatan nasional, melainkan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita di Singapura jauh lebih baik daripada pendapatan per kapita di Indonesia. Sehingga tingkat kesejahteraan orang di Singapura jauh lebih tinggi daripada tingkat kesejahteraan warga negara di Indonesia. Untuk menghitung pendapatan per kapita, kita bisa menggunakan pendapatan per kapita berdasar PDB atau pendapatan per kapita berdasar PNB. Apa itu PDB? PDB adalah produk domestik bruto dan PNB adalah produk nasional bruto. Untuk lebih lanjutnya, kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Nah, tugas kalian sekarang adalah coba kalian cari data pendapatan per kapita negara-negara yang ada di ASEAN setelah tadi saya sampaikan data pendapatan nasional negara-negara di ASEAN. Coba Anda bandingkan, coba Anda komparasikan, urutannya berubah tidak dari urutan pendapatan nasional negara-negara di ASEAN dengan urutan pendapatan per kapita negara-negara di ASEAN. Anda bisa menggunakan fasilitas yang Anda miliki untuk mendapatkan informasi tersebut. Kita akan pelajari nanti dari hasil yang kalian pelajari, yang kalian dapatkan pada pertemuan yang akan datang. Selamat bekerja, salam sehat selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.